Ketika kebaikanmu dibalas dengan sebuah kejahatan, maka inilah sebuah karma yang akan terjadi terhadap kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, oke? Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Ketika kebaikanmu dibalas dengan kejahatan dan keburukan, maka inilah yang akan terjadi terhadap kehidupannya. Oke, dan kehidupan kamu tentunya, teman-teman. Fokus, konsentrasi. Di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama aku punya The World, ya teman-teman. Nah, sebagai energi pembuka dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Aku akui, kamu orang yang baik banget. Ya, orang kalau misalkan ada yang berbuat baik kepada kamu, kamu akan melakukan 1000 kebaikan mungkin terhadap seseorang tersebut ya. Orang yang memang tidak pernah lupa terhadap kebaikan orang-orang yang mungkin pernah membantu menolong kamu, mungkin seperti itu ya. Tetapi ketika kamu selalu berupaya berusaha membuat ataupun melakukan hal yang terbaik terhadap orang lain juga ini teman-teman ya. Kamu harapannya memang sih walaupun tidak mengharapkan imbalan, tetapi paling tidak jangan sampai seseorang tersebut itu menyusahkan kamu ya, dan bahkan menjolimi kamu ya teman-teman. Dan ini terjadi terhadap kehidupan kamu ya, yang dimana selalu saja ketika kamu melakukan hal yang terbaik ya, berbuat baik kepada orang lain, dampaknya feedbacknya selalu buruk terhadap kehidupan kamu. Nah, ini yang selalu terjadi ya, tetapi mungkin ini tidak menjadi sebuah problem ya untuk kamu. Kenapa? Mungkin kamu orang yang memang nothing tulus, itu ikhlas, sabar di dalam menghadapi segala hal. Mungkin kamu orang yang sudah cukup-cukup banget merasakan sebuah kondisi kehidupan yang ya seperti itu ya. Ketika berbuat baik, ketika dipercayai dan dikhianati, ya mungkin kamu orang yang lebih bersabar, teman-teman. Ya, meskipun terkadang ada hal-hal yang mungkin cukup keterlaluan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah kamu bantu, kamu tolong, ya mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian melihat dari energi kamu ya, teman-teman. Oke, kamu memang orang yang mudah percaya sih sebenarnya. Orang yang mudah percaya, gampang percaya nih ketika orang mungkin menunjukkan sebuah apa ya, hal-hal yang mungkin gak baik. Contoh nih, orang ini mungkin nggak susah, tetapi ditunjukkan nih sedikit susah gitu teman-teman ya, diperlihatkan bahwasannya dia sedang susah ataupun tidak sakit, dia dia mengatakan bahwasannya dia sakit. Nah ini terkadang kamu gampang dikelabui teman-teman. Ya, dan bahkan dari kebaikan-kebaikan kamu ini pula banyak orang-orang yang kesannya itu memang selalu manfaatin kamu. Nah ini memang sebenarnya juga harus kamu waspadai teman-teman ya. Jangan sampai hal ini terus terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Ya memang dampaknya itu sangat buruk. Ya sangat buruk, nah sangat buruk banget. Oke, mungkin selama ini ya kamu membantu menolong orang, ya berbuat buruknya nggak sampai hal-hal yang cukup fatal ya. Tetapi ketika kamu nantinya ketemu dengan seseorang yang sudah kamu bantu, kamu sudah berbuat baik kepada dia, tetapi feedbacknya kepada kamu tuh buruk gitu. Meskipun memang dapat aku akui ketika ada seseorang yang berbuat buruk, nah ini juga nih hal-hal yang cukup fatal sebenarnya teman-teman ya. Ketika memang sudah keterlaluan banget ya teman, maka hal yang buruk juga ini akan lebih eh, terjadi ya terhadap seseorang tersebut. Nah ini yang aku lihat selama ini sih. Tetapi jika sesuatu hal tersebut masih sesuatu hal yang wajar, ya sesuatu hal yang mungkin nggak terlalu menyakitkan bagi kamu, mungkin kamu masih sabar. Ya, tetapi ketika dia sudah berbuat terlalu buruk terhadap kehidupan kamu dan bahkan berani menyentuh keluarga kamu, maka kamu nggak akan segan-segan yang melakukan hal yang begitu kejam, ya buruk terhadap dia. Gitu sih, aku melihat dari energi kamu seperti itu. Nah, kemudian aku punya Seven of Cups, 7 cangkir muncul hadir teman-teman. Ya, melihat dari energi dari orang-orang yang mungkin aku katakan ya bermuka dua ya teman-teman.
mungkin meminta tolong, meminta bantu, dan sudah kamu berbuat baik kepada dia, membantu dia, tetapi ya itu tadi ya teman-teman, namanya bermuka dua. Ternyata di balik kebaikan dia itu, ya ada maksud-maksud hal-hal tertentu di balik itu semua. Ya, mungkin ingin manfaatin kamu, mungkin ingin membuat kehidupan kamu hancur, bisa jadi. Nggak ada yang mungkin kok, teman-teman. Ya, bukan berarti setelah ini kamu lantas berburuk sangka terhadap orang lain, tidak. Ya, sekali lagi ikuti intuisi kamu gitu. Dan ketika membantu menolong orang lain juga bukan berarti kamu harus mengorbankan segala sesuatunya dong. Oke, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Queen of Cups. Ratu Cangkir muncul hadir teman-teman. Ya, sebagai energi kartu ketiga ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya tentang kondisi kehidupan kamu. Memang sih dapat aku akui ya. Kehidupan kamu saat ini cukup baik, ya, cukup stabil, dan bahkan bukan hanya cukup stabil sih. Untuk masalah ekonomi aku melihat memang cukup berlimpah, teman-teman. Bagus ya, ekonomi kamu bagus kok di penghujung tahun ini. Tetapi itu tadi, ya, jangan sampai kesuksesan kamu, keberhasilan kamu ini dimanfaatin oleh orang-orang yang nggak benar gitu loh. Kamu menolong orang yang tidak tepat, mungkin seperti itu kesannya, teman-teman. Ya, oke. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Two of Swords. Nah, ini pesan semesta untuk kamu. Kamu harus berusaha banget ya teman-teman untuk memproteksi nih, bukan lagi memfilter, tetapi memproteksi. Ya, jangan sampai segala hal yang sudah kamu dapatkan ini dihancurkan oleh seseorang yang sudah kamu tolong, kamu bantu. Gitu loh. Ya, dari sini semesta ingin agar kamu memproteksi itu semua. Jangan terlalu mudah percaya, teman-teman. Oke? Ya, kepercayaan tadi juga ada dalam hal-hal apa ini gitu sih. Ya, ada hal-hal yang memang tertentu sih, yang memang harus kamu percayai terhadap siapa dan apa, teman-teman. Ya, jangan semua kamu sama ratakan, itu saja sih. Ya, ketika kamu berusaha dan memproteksi orang-orang yang mungkin kesannya itu ingin manfaatin kamu, ya, dan bahkan ingin menghancurkan kehidupan kamu, sudah ditolong malah ingin menghancurkan, maka eh, kamu akan terhindar. Ya, kehidupan kamu nggak bakal berantakan, itu saja sih teman-teman. Dan kemudian aku punya Knight of Swords. Nah, kesatria pedang ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya, mengenai tentang kondisi kehidupan kamu. Mungkin ya, dapat aku akui kamu memang harus lebih berjuang ya, berjuang dan jangan terlalu memikirkan kehidupan orang lain juga ya teman-teman ya. Terkadang ketika kamu lebih sibuk terhadap kehidupan orang lain tanpa mengkhawatirkan diri kamu ya, mengkhawatirkan diri kamu sendiri di dalam hal apapun itu, entah di dalam perihal bisnis kah ya, usaha, keluarga, kemudian mungkin di dalam hal-hal yang lain teman-teman. Jadi fokus utama kamu adalah harus terhadap diri kamu sendiri. Itu saja. Ya, teman-teman, berbuat baik boleh, ya, tetapi berbuat baik harus kepada orang-orang yang tepat agar kamu kesannya tidak selalu dimanfaatin, teman-teman. Dan kemudian di sini ada Nine of Swords. Nah, oke. Ketika kamu berupaya berusaha untuk lebih memproteksi ya, teman-teman, orang-orang yang mungkin kesannya itu apa ya, sudah kamu tolong bantu tetapi ingin terus gitu loh manfaatin kamu, teman-teman, ibaratnya kamu ingin dijadikan sebagai ladangnya. Nah, di sini ini orang sangat pandai banget bermanipulatif, teman-teman, ya, playing victim gitu sih. Ya, seakan-akan merasa paling terzolimi nih. Ketika mungkin kamu selalu membantu dia, menolong dia, dan ketika kamu meminta kemudian ketika dia meminta tolong kepada kamu nih, nah itu terus kamu nggak bisa gitu loh teman-teman, maka kamu akan menjadi orang yang mungkin yang paling terjahat di dunia ini gitu loh teman-teman. Jadi menolong orang itu harus kepada orang yang tepat, harus ada porsinya gitu loh teman-teman ya, jangan terlalu over banget gitu ya. Dan mengenai tentang ini sebenarnya ya dia akan menerima apa ya, mungkin karmanya ya teman-teman. Aku yakin karma itu ada, dan terhadap orang-orang yang selalu manfaatin kamu, orang-orang yang bahkan sering menipu kamu ya, dan bahkan berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu, itu akan berbalik kepada mereka sendiri. Dengan apa itu tadi? Dengan kamu bisa memproteksi energi-energi buruk dari mereka, teman-teman ya. Dan kemudian yang terakhir aku punya Ten of Pentacles. Nah, 10 koin muncul. Yang penting saat ini adalah gimana cara kamu untuk membahagiakan kamu dan keluarga kamu sendiri, teman-teman.
ya. Jangan pernah memprioritaskan orang lain, terkecuali memang kehidupan kamu sudah baik ya. Mungkin kamu ada sedikit rezeki karena penghasilan kamu mungkin, mohon maaf ya, kamu punya bisnis usaha dan penghasilan kamu besar ya. Berapapun uang yang kamu dapatkan itu teman-teman ya, ada hak-hak dari orang-orang yang memang fakir ya, mohon maaf, mungkin orang-orang yang membutuhkan lah gitu ya. 2,5% itu adalah hak mereka dan kamu harus bisa memberikan hal tersebut. Nah itu mungkin itu yang kamu lakukan untuk membantu orang yang susah. Ya selebihnya ya stop gitu loh teman-teman. Ya mungkin seperti itu aja itu, dan itu akan semakin membuat kondisi rezeki kamu akan semakin lebih bagus sih untuk ke depan ya. Dan untuk ke depan bagaimana teman-teman? Ya ke depan harus lebih selektif di dalam menolong membantu orang lain dan jangan terlalu mudah percaya itu. Oke, mungkin demikian teman-teman. Readingan untuk kesempatan kali ini, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.